Selamat pagi anak kami kelas 8. Apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat ya nak. Tetap semangatlah walaupun dalam bentuk jaringan anak. Baik, hari ini kita akan membicarakan tentang bahan dan alat menggambar komik. Nah, untuk memulainya mari kita buka dengan doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kembali kepadamu Tuhan, karena hingga pada saat ini Engkau masih memberikan kepada kami kehidupan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk dapat melakukan kegiatan belajar mengajar. Lindungi anak didik kami ya Tuhan dimanapun mereka berada. Tambahkan kesehatan jiwa dan raga bagi kami para pendidiknya. Tambahkan juga kebijaksanaan bagi kami para pendidik supaya kami mampu memberikan yang terbaik bagi anak didik kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Anak kami yang terkasih, sebagai tujuan pembelajaran kita, setelah kegiatan belajar mengajar ini selesai, siswa diharapkan dapat menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar komik. Yang kedua, siswa juga diharapkan dapat membuat komik dengan tema tertentu. Anak kami sekalian, komik itu merupakan sarana untuk menyampaikan pesan. Maka coba ingat kembali apa langkah pertama untuk menggambar komik. Tak lain tak bukan adalah menentukan tema. Kenapa nak? Karena tema itu berfungsi untuk mengarahkan gambar dan kata dalam visualisasi, sehingga diperolehlah pesan yang ingin disampaikan. Untuk membuat gambar komik dengan teknik menggambar tanpa alat bantu komputer, maka dibutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah kertas gambar. Ya, kertas gambarnya yang digunakan yaitu bisa kertas HPS, bisa kertas kuarto, bisa juga kertas karton. Yang kedua adalah pensil menggambar. Pensil yang digunakan ada dua macam, yakni pensil H dan pensil B. Bagaimana membedakan pensil H dan pensil B ini? Kalau pensil H ini memiliki sifat keras, sedangkan pensil B memiliki sifat yang lunak. Pensil H cocok untuk membuat garis tipis, sedangkan pensil B cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Nah, anak kami sekalian, pensil H dan B dibedakan juga dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Dan perlu kamu ketahui bahwasanya pensil H itu diberi tanda angka, juga pensil B. Untuk apa? Untuk membedakan jenisnya. Semakin besar angkanya, makin lunak sifatnya, dan makin pekat hasil goresannya. Itulah untuk pensil B. Sedangkan untuk pensil H, makin besar angkanya, makin keras sifatnya, dan makin tipis hasil goresannya. Yang ketiga adalah pensil warna. Pensil warna memiliki banyak variasi yang menghasilkan warna lembut. Penggunaan pensil warna ini dapat dibuat dengan cara gradasi. Artinya, pemberian warna dari arah gelap menuju ke arah yang lebih terang. Sedangkan yang keempat itu adalah penggaris, yang mana dengan bentuk yang dapat digunakan seperti misalnya penggaris mika, penggaris siku, busur maupun mistar. Fungsi
penggaris adalah untuk membentuk garis yang dibutuhkan untuk menggambar komik. Ini harus kita ketahui ya nak, kan sampai salah. Nah, selain itu apa lagi nak? Fungsi penggaris yaitu untuk membuat strip kolom. Oke, itulah mengenai alat dan bahan yang kita butuhkan untuk menggambar komik. Nah, sebagai tugas kamu nak, yang pertama, jelaskanlah alat dan bahan yang diperlukan untuk menggambar komik. Jika dilakukan secara manual, artinya tanpa menggunakan alat modern, misalnya komputer, ya tidak menggunakan komputer. Jadi alat-alat dan bahan yang digunakan itu untuk menggambar komik apa saja. Ingat, baru tadi dijelaskan. Nah, yang kedua, tugasmu adalah cobalah gambar sebuah komik dengan tema kepedulian sosial. Jadi satu sebagai tugas pengetahuan, satu lagi sebagai tugas keterampilanmu ya nak. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi anak kami. Tugasnya hari ini kumpulkan ya. Jangan menumpuk tugas ya nak, supaya ibu juga sempat koreksi nak. Oke, selamat pagi.